Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini liputan kuliah Hadis Ahkam 2 semester 5 Prodi HKI Unsuri dengan capaian mata kuliah Hadis tentang halal, haram, dan syubhat. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita semester 5, yang kali ini setelah ujian tengah semester kita lanjutkan capaian mata kuliah yang ke-8. Pertemuan tentu ini adalah, kalau dilihat dari jadwal, ini adalah pertemuan yang ke-8. Yang pegang absen siapa? Nanti absennya di ya. Ini pertemuan ke-8 offline ya. Yang kemarin yang online di ya. Yang online di lanjutkan. Di capaian mata kuliah yang ke-8 ini kita akan bahas tentang hadis tentang ketentuan halal, haram, dan syubhat. Halal, haram, dan syubhat. Ini saya ambil dari Sahih Bukhari, hadis ke-1910. Berarti ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari. Imam Bukhari dapat dari Hadatsan Muhammad bin Musanna. Imam Bukhari dari Muhammad bin Musanna, Muhammad bin Musanna dari Abi Adi dari Ibnu Aun dari Sya'bi dari Nu'man bin Bashir, langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat yang mendengar langsung adalah Nu'man bin Bashir. Sami'tu, katanya, saya mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam hadatsana, berarti hadatsana Ali bin Ubaidillah, berarti Nu'man bin Bashir ini masih mendengar dari siapa? Dari Ali bin Abdullah. Ali bin Abdullah dari Ibnu Uyainah. Ibnu Uyainah dari Abu Farwah dari Asy-Sya'bi. Sami'tu Nu'man bin Bashir. Dan saya mendengar Nu'man bin Bashir. Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nu'man bin Bashir ini ada dua cabang ini. Dari dua cabang. Nu'man bin Bashir berkata, Sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadatsana Abdullah bin Muhammad, hadatsana Uyaibah, hadatsana Abi Farwah, Sami'tu Asy-Sya'bi, Sami'tu Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadatsana Muhammad bin Katsir, akhbarana Sufyan an Abi Qurwah an Sya'bi an Nu'man bin Bashir. Ini hadis ini termasuk hadis masyhur dari beberapa cabang, 3 cabang itu. Kalau sampai lebih dari 3 cabang, ini berarti hadis ini sifatnya masyhur. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabdanya? Al halalu bayyinun, yang halal itu sudah jelas. Wal haramu bayyinun, yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma, antara halal dan haram, umurun, perkara mutasyabihat, yang syubhat, yang samar. Faman taroka, barang siapa yang meninggalkan masyubbiha alaihi, apa yang samar-samar atau minal ismi, dari dosa, kana liman istabana atroka, maka siapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, perkara yang haram,
minal ismi yang tak dari dosa, karena istabana atroka, dan dia khawatir akan mendapatkan dosa. Dia khawatir mendapatkan dosa, maka berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya. Wa man nijtaro'a ma yashukku minal ismi. Wa man nijtaro'a ala ma yashukku minal ismi. Dan dia meninggalkan itu karena dia takut untuk melakukan hal yang haram. Au syakka ayyuwaqi'a ma istabanal wal ma'asi. Dan dia khawatir dia akan jatuh pada perbuatan haram. Maksiat ini adalah bagian dari larangan Allah. Al-ma'asi himallah. Al-ma'asi himallah. Al-ma'asi himallah, dan maksiat itu adalah larangan Allah, himallah. Wa may yarta, dan barang siapa yang berada haulal hima, di dekat larangan Allah, yushiku, dikhawatirkan aywaqi'ahu, dia jatuh pada larangan itu. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah menyampaikan bahwa yang halal itu sudah jelas, yang haram sudah jelas, namun di antara halal dan haram adalah perkara yang syubhat. Maka barang siapa yang meninggalkan perkara yang samar karena khawatir mendapatkan dosa, berarti dia telah meninggalkan perkara yang jelas keharamannya itu. Dan barang siapa yang banyak berdekatan dengan perkara yang samar, maka dia khawatir dia akan jatuh pada perbuatan haram itu. Maksiat adalah larangan Allah. Maka barang siapa yang berada yang dalam larangan Allah, maka dia khawatir dia jatuh pada perkara itu. Apa yang dapat kita ambil dari hadis itu? Kalimat barang siapa yang terjerumus dalam wilayah samar, sekali lagi, kalimat yang menyatakan barang siapa yang terjerumus dalam wilayah samar, wilayah syubhat. Sekali lagi, barang siapa yang terjerumus dalam wilayah syubhat, maka ia telah terjerumus ke dalam wilayah yang haram. Jadi halal jelas, haram jelas. Antara halal dan haram itu syubhat. Tapi walaupun itu syubhat, siapa yang jatuh ke perkara syubhat itu, maka sesungguhnya dia jatuh kepada perkara yang haram. Maka ini dapat dilihat dalam dua aspek. Yang pertama ya, orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak memperdulikan perkara syubhat. Sekali lagi, orang yang tidak bertakwa kepada Allah dan tidak peduli terhadap perkara syubhat, maka hal semacam itu akan menjerumuskan dirinya ke dalam perkara yang haram. Karena yang halal itu jelas, atau sikap sembrononya yang membuat dia berani melakukan hal yang haram. Seperti dosa kecil yang dapat mendorong perbuatan dosa besar, dosa besar yang mendorong perbuatan kekafiran. Bohong, itu dosa enggak? Bohong itu dosa, tapi dosa kecil. Tapi kalau bohong terus akan jadi dosa besar. Dan dosa besar dilakukan terus akan mendorong orang untuk berbuat kufur. Sholat diakhir-akhirkan begitu, mengakhir-akhirkan sholat begitu. Sholat itu perbuatan wajib enggak? Diakhir-akhirkan sampai waktu makruh, diteruskan, akan mendorong seseorang gampang perintah Allah. Kalau orang sudah gampang perintah Allah, maka dia akan terjebak pada perkara-perkara yang mendorong dia berbuat dosa. Yang kedua, orang sering melakukan perkara syubhat berarti telah menzalimi hatinya. Sekali lagi,
Halal sudah jelas, haram sudah jelas. Tapi kalau orang itu sudah melakukan perkara-perkara yang syubhat terus, maka sungguh dia telah menzalimi hatinya. Kenapa? Karena itu akan menghilangkan cahaya ilmu dan sifat warok di dalam hati. Sehingga tanpa disadari, orang yang melakukan perkara syubhat telah terjerumus pada perkara yang haram. Terkadang hal itu menjadikan perbuatan dosa itu menyebabkan dia melanggar syariat. Melanggar syariat. Pak, kalau udah gelap hatinya gimana? Hah? Kalau udah gelap hatinya. Kalau hatinya sudah gelap, pilihannya dia mau kembali ke jalan Allah atau mengikut jalan setan. Kalau dia ingin kembali ke jalan Allah, tobat. Kalau dia ingin mengikut jalan setan, teruskan. Hidup kita di dunia ini laksana seperti naik sebuah kendaraan umum. Di kendaraan umum tertulis dilarang mengeluarkan anggota badan. Tiba-tiba HP-nya siapa ini? Tiba-tiba dia mengeluarkan anggota badan, maka disitulah yang kemudian dia akan menzalimi dirinya. Lah, menzalimi dirinya itulah kemudian menyebabkan dia akan terperosok dalam kehinaan itu. Dan jelas sekali perkara yang syubhat itu sudah jelas-jelas perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, karena saya akan